terkait ini SDGs itu ada kaitannya nggak tentang peran keluarga dalam mendorong pendidikan, Mas? Masuk 17 instrumen itu salah satunya itu. Iya. Jadi pemberdayaan pendidikan dalam keluarga. Nanti ada yang disebut dengan IRT. IRT. Industri rumah tangga. Rumah tangga. Pemberdayaan ekonomi di situ. Jadi menjadi bukan hanya sebagai guru ya, perannya itu untuk mendidik, tapi di dalam keluarga juga perlu. Jadi dalam keluarga itu apakah emak atau bapak sebetulnya memiliki peran ganda. Peran ganda itu pertama dia sebagai guru buat anak-anaknya dan juga dia sebagai guru buat masyarakat. Nah itu dia. Sehingga ada yang bahasa saya itu multi manfaat dalam keluarga itu. Nah, sebagai bagian dari keluarga juga sebagai pendidik juga. Nah itu dia. Kan dalam bahasa pondok itu kan bilang keluarga itu kan madarasatul ula. Madrasah pertama. Itu dia. Nah ketika itu tentu yang dia tanamkan persoalan-persoalan karakter kan itu dia. Kalau dalam bahasa agama itu kan akhlak kan itu penting kan, itu pondasi. Kalau karakter dalam rumah tangga itu tidak ditanam sejak awal, maka ketika dia berada di tengah masyarakat dia akan memiliki, kalau dia tidak dipengaruhi maka dia mempengaruhi. Kalau dia kuat pondasinya dia bisa mempengaruhi orang lain, tapi kalau dia lemah dia dipengaruhi. Nah oleh karena itu ada istilah Ki Hajar Dewantara itu Bapak pendidikan kita, Tri Pusat Pendidikan, formal, informal, non formal. Kalau formal di sekolah, tiga itu. Informal itu di rumah tangga. Kalau non formal di masyarakat. Di masyarakat. Nah, yang kita ingin tekankan di sini kan informalnya dulu, di rumah tangganya dulu. Benahi dulu di rumah tangga pendidikannya, tanggung jawab emak dan bapak. Nah terhadap anaknya ini, ketika anaknya sudah benar, maka dia berada di tengah masyarakat. Nah, dia akan memberikan semacam dampak positif kepada lingkungan kawan-kawan sepermainannya, peer group, kelompok-kelompok kecil mereka. Setelah itu dia berada di sekolah sebagai pendidikan formal. Jadi bagi saya pendidikan di rumah yang informal, di masyarakat non formal, dan lembaga pendidikan resmi formal itu mestinya memiliki 3 jangkar yang sama kuat. Istilahnya trisula. Trisula itu. Berarti sebagai orang tua juga harus punya peran lah. Jangan cuman mengharap dari guru yang ada di sekolah. Sebetulnya bukan punya peran, memang harus berperan. Harus berperan itu. Maka orang tua ini harus memiliki wawasan tentang kependidikan. Di bahasa trisula itu penting ya. Penting. 3 jangkar kekuatan itu penting. Non formal, informal, formal. Hari ini mungkin mohon maaf. Ya apalagi masyarakat kita, orang tua kita, mohon maaf ya dalam tanda kutip, ya tidak memiliki pendidikan yang mumpuni. Iya, betul. Pasti peran informal ini tak akan bisa dia laksanakan. Karena mungkin ada yang sibuk bekerja atau apa itu. Sehingga dia menyerahkannya kepada sekolah dan masyarakat. Pondok pesantren. Syukur-syukur di tempat dia serahkan itu benar-benar memberikan harapan. Tapi kalau tidak, waduh akan berbahaya. Kan banyak itu fenomena orang yang berani ke orang tua itu. Nah itu dia. Jadi ilmunya sudah bagus, knowledge-nya bagus, akhlaknya kurang, tapi karakternya lemah. Sehingga sentral 3 ini penting gitu. Ya, trisula itu 3 jangkar kekuatan masyarakat, rumah tangga dan sekolah atau kampus. Ini penting ya. Nah, sekali lagi saya titip ini tanggung jawabnya Pak Rian Nursan dan Pak Krisantus ini. Makanya dilibatkan nanti perguruan tinggi yang saya sebutkan tadi, Untan, UPB, yang UNU. Memang, ini saya mentang-mentang saya orang UNU ya. Faktanya seperti itu. Memang harus dilibatkan. Faktanya seperti UNU ini ya memiliki proaktif ya kalau dalam bidang SDGs ini. Betulan ya, bukan karena saya cek aja lah di data ya. Cek aja data Bapeda Kalbar, cek aja benar ya omongan saya ini. Memang sudah yang pakem di situlah Bang Jim. Orang-orang kalau kita konsultasi ke pedagang kan beda. Memang harus konsultasinya ke orang-orang yang memang bidangnya pendidikan. Contohnya akademisi gitu ya.